Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk membahas materi sejarah berdirinya peta. Materi ini terkait dengan sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita yaitu agar siswa mengetahui sejarah berdirinya pasukan pembela tanah air yang menjadi cikal bakal berdirinya pasukan Tentara Nasional Indonesia. Tetapi sebelum kita belajar, silahkan di-subscribe dulu, like dan share ke teman-temannya ya, biar banyak yang menyimak materi ini sehingga mudah-mudahan bisa menambah pemahaman terhadap sejarah Indonesia khususnya di era penjajahan Jepang. Nah, berdirinya pasukan peta ini tidak lepas dari era penjajahan Belanda, yaitu sejak ditolaknya gagasan Indiewelbar yang diajukan oleh Mr. Sutarjo kepada pemerintah kolonial Belanda. Nah, keinginan dari orang-orang pribumi, khususnya para ulama ya, dari MIE di dalam kongresnya, ya, mereka ingin punya tentara pribumi Islam ya, yang diharapkan ya, mereka menjadi pelindung bagi tanah tumpah darah. Nah, para ulama di Jakarta ini ingin agar Indonesia memiliki tentara yang disiapkan untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia seperti diberitakan oleh surat kabar Asia Raya pada hari Senin tanggal 13 September 1943. Janji Perdana Menteri Koiso yang akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Nah, dan janji ini kemudian diperjelas dengan dipanggilnya Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo ke Tokyo untuk bertemu dan beraudensi dengan Kaisar Hirohito di Imperial Hotel Tokyo. Nah, dan bukan kebetulan ya. Dan di sini Kaisar Hirohito juga memberikan hadiah bintang Ratna Suci kelas 2 kepada Soekarno ya, serta bintang kelas 3 kepada Hatta dan Ki Bagus Hadikusumo. Dan para ulama melihat ya, janji PM Koiso ini harus ditagih karena para ulama menyadari ya, dari pengalaman sejarah di berbagai negara, kekuatan bersenjata merupakan salah satu alat yang kuat untuk merebut kemerdekaan bangsa. Pengalaman sejarah perjuangan di berbagai pulau di Indonesia menunjukkan tanpa kekuatan militer yang kuat, kaum pribumi Indonesia akan selalu kalah dan dijajah oleh bangsa asing. Jepang membutuhkan pasukan tambahan untuk menghadapi serangan pasukan sekutu ke Pulau Jawa. Terlebih setelah sekutu berhasil merebut Kepulauan Morotai ya, dan daerah Tarakan di Kalimantan Timur yang kaya dengan minyak. Sementara kekuatan militer Jepang di Pulau Jawa hanya berkekuatan 300.000 pasukan. Jadi pimpinan militer Jepang di Pulau Jawa merasa ini kurang cukup
untuk menghadapi pasukan sekutu dengan jumlah pasukan yang banyak, persenjataan yang lebih modern, ya, serta mental perang yang sangat kuat. Para ulama yang ada di Jakarta, yaitu Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Adnan, Guru Haji Mansur, Guru Haji Khalid, Kiai Haji Abdul Majid, Guru Haji Yakub, Kiai Haji Junaidi, Haji Muhtar, Haji Muhammad Sodri, Haji Abdul Karim Amarullah mengusulkan pembentukan Barisan Pembela Islam kepada pimpinan militer Jepang, yaitu Letnan Jenderal Kumashiki Harada, dan mereka diterima oleh Mayor Jenderal Yamamoto Sumobucho Kaka. Jenderal Kumashiki Harada mengeluarkan surat perintah Osamu Seirei nomor 44 yang menamakan pasukan ini sebagai pasukan pembela tanah air atau Jawa Boy Gyugun Kanbu Kyukotai. Muhammad Abdul Munin Inada, Abdul Hamid Ono, Letnan Satu Yanagawa akhirnya memutuskan membentuk tentara pribumi Islam dengan komandan batalion yang berasal dari kalangan ulama atau putra ulama atau mereka yang kategori kalangan santri. Jepang pada bulan Januari 1943 melalui Dinas Intelijen Khusus dari Tentara ke-16 memberikan pelatihan militer kepada 50 orang pemuda Indonesia di daerah Tangerang. Pasukan peta ini dilatih dari tanggal 3 Oktober 1943 hingga 8 Februari 1944. Mereka dilatih berbagai ilmu dan taktik perang modern oleh pasukan militer Jepang, dan setelah mereka selesai mendapatkan pendidikan kemiliteran, mereka dikirim ke berbagai daerah untuk menjadi pelatih militer di daerahnya masing-masing. Pelantikan pasukan peta dilakukan di Istana Jakarta pada tanggal 8 Februari 1944 oleh Jenderal Kumashiki Harada dengan Komandan Batalion Peta Jakarta, yaitu Mr. Kasman Singo-Dimejo. Para pemuda yang dilatih sebanyak 50 orang ini diantaranya adalah Supriyadi yang kemudian menjadi pemimpin pemberontakan pasukan peta di Blitar. Kemudian ada Dan Mogot, Zulkifli Lubis, Suprapto, Kemal Idris, Umar Wirahadikusuma. Nah, ini yang di kemudian hari menjadi wakil presiden Indonesia. Kemudian Amir Mahmud, Mansur, Rukminto Hendraningrat, Yono Suwoyo, Subito, Abdullah Saleh, dan lain-lain. Melalui Shinan Dojo di Tangerang, Jepang akhirnya berhasil membentuk
2.500 perwira peta yang berasal dari Jawa, Sumatera, Madura, dan Bali. Para perwira yang telah lulus ini kemudian dikirim ke berbagai daerah untuk melatih pasukan peta di daerah. Dan hasilnya Jepang mampu membentuk 50 batalion dengan kekuatan 38.000 personel pasukan peta. Nah, pembentukan pasukan peta ini sangat-sangat menguntungkan bangsa Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia memiliki para pemuda yang terlatih dalam perang, dalam taktik dan strategi perang modern. Dan ini akhirnya memang nanti terbukti menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang kuat dan bisa mengalahkan Belanda di medan perang. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Ya, demikian sejarah pembentukan pasukan peta